Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehan Aditya dengan NPM 2478228, di mana di sini saya akan melakukan praktikum yaitu lab season 13, di mana dalam video praktikum ini yaitu pertama kita harus menampilkan dan menjelaskan skrip yang digunakan seperti inventory YAML, habis itu distride state YAML, habis itu deploy config YAML, habis juga gather father get her facts YAML, habis itu cek compliance YAML. Dan juga kita akan membuat laporan praktikum soft copy PDF, format penamaan file lab akhir NPM, menjawab dan menampilkan screenshot. Screenshot harus dalam tampilan yang baik atau tidak. Nah, pertama-tama ini kita akan menyiapkan topologi seperti ini dan kita akan buat lab baru dan bangun topologi seperti pada gambar di samping, dan juga setiap IP dari semua device termasuk NAT menggunakan DHCP. Ethernet switch tidak perlu dikonfig karena fungsinya hanya sebagai bridge antar node, dan juga pastikan semua perangkat atau kecuali Ethernet switch memiliki IP yang valid dan dapat di-ping atau membuat SSH. Nah, jadi di mana di sini inilah topologi saya seperti yang digambar, dan di mana di sini saya juga sudah membuat IP-nya menggunakan DHCP seperti yang ada seperti ini perintahnya yang ada di GPT saya, yaitu di contoh di router yaitu kita akan config T, habis itu kita akan melakukan IP DHCP as cloud address, dan juga kita akan ngeset di switch-nya yaitu seperti ini IP address DHCP no shutdown, dan juga kita tidak menggunakan switch manajemen interface ini. Jadi kita itu hanya IP yang ini, router yang ini, dan switch yang ini. Dan switch yang tengah ini kita tidak kasih, biarkan saja karena dia ini hanya jadi penadahnya. Nah, habis itu langkah yang kedua kita itu inventory perangkat uh, and desirated. Kita akan buat file inventory yang berisi daftar switch dan router, dan topologi akan di manage, dan kita akan buat file YAML dengan nama desirated YAML yang berisikan dua VLAN ID yang akan dibuat pada switch, sebuah loopback interface yang akan diaktifkan di router. Untuk VLAN ID, nama loopback digunakan 2 digit terakhir dan 4 digit terakhir dari NPM masing-masing untuk VLAN, dan 2 digit terakhir untuk loopback. Misalnya NPM kita 24828, maka buat VLAN ID-nya yaitu 28 dan 2028 serta loopback-nya 77. Nah, di mana di sini saya sudah membuat di sini kita lihat nano interface.yaml. Nah, seperti ini. Seperti inilah isi inventory YAML saya, yaitu berisi IP dan juga password dan username dari setiap perangkat. Kita clear, dan juga di sini juga ada deseret YAML ini, deseret YAML, dan seperti ini isinya, yaitu VLAN 28, habis itu VLAN 2028, loopback-nya yaitu 28. Seperti itu. Kita clear dan kita coba jalankan, kita ping, kita jalankan, kita tunggu. Nah, di sini successful, artinya tidak ada masalah dalam file inventory maupun yang file satunya, dan juga IP dan SSH-nya dia sudah bisa dimasukkan. Dan langkah selanjutnya itu kita akan menyusun script configure, yaitu akan membuat script Ansible dengan nama deploy config YAML untuk mengirimkan config ke switch router, dan juga script ini akan membaca file deseret YAML yang kita buat tadi, dan kita akan gunakan Jinja template, dan dimana kita di sini tidak perlu menggunakan Jinja template pada deploy config YAML untuk mengenali elemen yang digunakan. Deseret YAML untuk mengirimkan konfigurasi guna modul iOS VLAN, untuk membuat VLAN iOS layer 3 interface untuk mengaktifkan interface, dan juga yang terakhir itu eksekusi playbook dan amati hasilnya. Dan di mana di sini
Di sini ini langkah ketiga saya, yaitu saya membuat namanya file eh, deploy config, dan seperti inilah, yaitu ada namanya yaitu suite dan hostnya suite, dan bisa juga kita ubah menjadi subsuite dan VLAN seperti ini. Saya juga sudah mengisinya, Ctrl X Ctrl C, clear. Dan setelah itu kita setelah membuat ini, kita akan jalankan di mana di sini saya sudah membuatnya, artinya dia oke semua, valid. Valid. Kenapa ini valid? Username valid. Kenapa ya ini valid? Coba kita tanya dulu. Kamu perbaiki error kamu dapat pada item 8 bentuk. Nah, coba ini kita ubah apply YAML kita. Ini M dan nano, dan kita akan masukkan scriptnya seperti ini. Masukkan scriptnya, ini clear. Habis itu coba kita jalankan lagi. Nah, seperti ini, yaitu S1 item 28 play rate yaitu oke 1, artinya dia sudah ada item 28 dan juga 2028-nya. Dan kita akan clear dan langkah ketiga ini, langkah ketiga dan kita eksekusi loopback ketiga, dan kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu kita akan melakukan posted, yaitu kondisi aktual perangkat. Kita buat sebuah Ansible playbook untuk menarik informasi hostname, version, dan juga serial num menggunakan modul iospec. Dan juga kita akan menjalankan show VLAN brief pada switch, dan kita akan menjalankan show IP interface brief pada router, dan kita akan menyimpan keluaran di atas ke dalam file hostname path JSON. Jadi kayak hostname apa setiap perangkat kita gitu. Dan ini langkah keempat saya memiliki file yaitu get fax YAML di sini, nano get nano get fax YAML. Nah, seperti ini, yaitu ada posted, ambil kondisi, aktual perangkat, dan seperti ini isinya. Ada nama, jalankan show IP interface brief untuk router, dan show VLAN brief yaitu untuk switch-nya gitu. Kita akan clear di sini dan kita coba jalankan. Menjalankan. Nah, di mana di sini artinya udah oke, artinya sudah tidak ada perubahan sama sekali dalam complete cek YAML ini. Nah, pada sorry, nah
Nah, artinya dia sudah ada tidak perubahan dan soal filan brief, untuk router dia di-skip dan untuk switch 1 dia oke dan juga di sini skip untuk, kalau IP interface brief ini dia switch satunya dia untuk switch di-skip dan untuk router dia oke, artinya sudah ada perubahan, yang sudah saya ubah. Dan kita lanjut ke langkah kelima, yaitu kita compliance script, yaitu kita akan menambahkan compliance proses pemeriksaan kesesuaian terhadap polis. Dan sebelum itu kita akan cek OBS-nya terlebih dahulu. OBS-nya seperti biasa, kameranya ada gangguan dalam kamera saya, yaitu ini coba kita benarkan kameranya. Dia sudah ada lagi, sudah muncul kamera saya. Jadi sudah muncul dan langkah kelima yaitu kita melakukan compress script. Jadi eh, di mana compliance script ini yaitu proses pemeriksaan kesesuaian terhadap polis aturan atau perintah yang diberikan, membuat script untuk memeriksa apakah demonstrated YAML sudah benar diterapkan pada semua device. Isi script meliputi pemeriksaan pada validasi hostname, validasi VLAN, validasi loopback. Hasil cukup ditampilkan langsung di CLI begitu. Dan seperti langkah kelima, salah. Nah, langkah kelima yaitu kita akan membuat namanya complaint check YAML di sini dan juga kita akan pastikan destinasinya benar. Sini no complaint check. Nah, seperti ini yaitu network device, all get father files dan lain-lain, dan load path-nya yaitu JSON dan hostname-nya seperti ini. Dan coba kita akan jalankan perintahnya yaitu menggunakan ini dan kita akan melihat output yang benar di CLI-nya. Nah, di sini artinya task ambil VLAN di switch yaitu skip dan task validasi VLAN router 1 itu item 28 dan item 2028 dan switch 1 itu item 28, artinya dia ada dan yang oke dan skip itu untuk VLAN yang ada di router 1 karena router 1 tidak memakai VLAN. Kita clear dan kita akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap 6 yaitu state drift, yaitu lakukan dua perubahan yaitu yang merusak konfigur yang telah di deploy, misalnya menghapus salah satu VLAN pada switch, mengubah hostname router, lalu jalankan script get father, lalu dilanjutkan dengan script amati hasilnya, di mana di sini kita mengganti namanya ini SSH admin 10.0.137.1. Ini admin 123, di mana di sini kita config P. Sebelum itu kita exit dulu, kita lihat show VLAN drift. Nah, di sini kedua lapanya di sini sudah saya hapus tadi dan kita akan langsung skip kita akan clear dan kita akan menjalankan yaitu pertama create YAML. Nah, kedua kita akan lakukan pembuatan.
Nah, dia sudah bisa dan coba kita lihat di JSON-nya dengan cara ls dan di sini sudah muncul R1 fork JSON-nya dan juga shoot1 fork JSON-nya. Coba kita lihat, cat, eee, R1 JSON. Nah, di sini hostname RI Broken yaitu, version 5.8 dan sini ada IP address-nya di sini, IP address-nya itu 10.137.1.39, seperti ini. Itulah salah satu dari, Lapson 13 ini, mungkin, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.